Sok saheula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Tiadi eh, yang akan mempresentasikan terkait elemen dan konsep dasar sistem antrian untuk tugas pertemuan satu, di mana ada rekan saya yaitu Puji Ilahi dan Jaki Ilham Aprilio. Next, Pak. Ini ada agendanya di mana akan menjelaskan terkait pertama, konsep dasar sistem antrian, kedua, elemen sistem antrian, dan ketiga, soal-soal tambahan. Konsep dasar sistem antrian adalah suatu mekanisme yang muncul ketika permintaan layanan lebih besar daripada kapasitas pelayanan yang tersedia. Dalam sistem ini, pelanggan bisa berupa orang, benda, atau data. Sedangkan datang ke suatu tempat pelayanan. Menunggu jika seluruh pelayan sibuk, kemudian mendapat layanan, dan akhirnya meninggalkan sistem. Konsep dasar sistem antrian mencakup beberapa elemen utama, yaitu proses kedatangan pelanggan atau arrival, kedua tempat menunggu atau kue-kue, ketiga pelayanan atau server, empat aturan pelayanan atau disiplin, serta kapasitas sistem. Analisa sistem antrian digunakan untuk mengukur kinerja seperti rata-rata waktu tunggu, panjang antrian, dan tingkat pemanfaatan server. Tujuan dari konsep sistem antrian adalah untuk menyeimbangkan efisiensi pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dengan memahami teori antrian, kita dapat merancang sistem yang mampu mengurangi waktu tunggu, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Next. Sistem antrian memiliki komponen utama yang menentukan bagaimana alur pelayanan berjalan. Ini ada beberapa eh, alur. Pertama, kedatangan atau arrival proses, di mana menjalankan pelayanan pelanggan, job, atau data masuk ke sistem. Kedua, biasanya dimodelkan dengan distribusi probabilistik, contohnya distribusi Poisson untuk kedatangan acak, dan deterministik jika kedatangan teratur. Misal satu pelanggan setiap 5 detiknya. Yang terakhir, parameter utama yaitu laju kedatangan sama dengan rata-rata jumlah kedatangan per satuan waktu. B. Antrian QW, yaitu tempat menunggu pelanggan jika server sibuk. Karakteristiknya, kapasitas eh, bisa terbatas dan tidak terbatas, di mana finite atau infinite. Dua, panjang antrian rata-rata, tentunya LQ. Dan terakhir, waktu tunggu rata-rata dalam antrian, satuannya WQ. Yang C, server atau pelayanan, yaitu unit yang memberikan layanan kepada pelanggan, serta jumlah server bisa single server atau satu pelayanan, atau multi server, banyak pelayanan yang paralel. Ada karakteristik, yaitu pertama, laju pelayanan, jumlah pelanggan yang bisa dilayani per satuan waktu, serta distribusi waktu pelayanan, yaitu bisa terdemistik atau eksponensial.
priority queue, dan random selection, di mana FIFO atau first in first out, yaitu yang datang duluan dilayani lebih dulu, sedangkan LIFO atau last in first out, yang terakhir datang dilayani lebih dulu, dan priority queue yaitu pelanggan dengan prioritas lebih tinggi didahulukan, sedangkan random selection yaitu pemilihan acak. Nah, untuk soal tambahan mungkin akan dijelaskan oleh Pak Puji. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Rano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam. Puji Ilahi akan melanjutkan presentasi dari Pak Rano. Di mana ada soal tambahan. Yang pertama soalnya sebutkan dan jelaskan 5 contoh sistem antrian nyata di bidang teknik elektro. Misalnya jaringan komunikasi, sistem operasi, atau smart grid. Kedua, gambarkan elemen antrian, rival, server, kue-kue, disiplin dari salah satu contoh di atas. Dan yang ketiga, diskusikan dampak negatif jika sistem antrian tidak dianalisis dengan baik. Nah, untuk jawaban yang pertama, di mana sistem antrian banyak digunakan di dunia nyata, terutama pada sistem berbasis teknologi elektro dan telekomunikasi. Di mana poin yang pertama, jaringan komunikasi, di mana ada paket masuk ke router. Jika buffer penuh, eh, maka akan terjadi delay atau paket loss. Contohnya antrian paket di router internet. Poin yang kedua yaitu B, sistem operasi komputer, di mana banyak proses menunggu giliran CPU. Di mana CPU scheduler menggunakan algoritma antrian atau FIFO, round robin, atau priority scheduling. Poin C, printer jaringan. Beberapa komputer mengirim job print ke satu printer. Kemudian dokumen harus menunggu sesuai urutan kedatangan. Poin yang D, smart grid atau jaringan listrik cerdas. Permintaan energi dari rumah tangga atau industri masuk ke pusat kontrol, di mana sistem antrian membantu menjadwalkan distribusi agar overload. Dan poin yang terakhir, sistem telekomunikasi seluler atau BTS, di mana pengguna menunggu reset BTS atau slot frekuensi atau kanal komunikasi. Nah, di sini jika reset penuh, pengguna harus menunggu atau panggilan gagal atau bisa disebut blocking. Eh, Jawaban yang poin kedua itu penggambaran elemen antrian. Eh, Pertama, arrival atau kedatangan, di mana kedatangan adalah dokumen yang dikirim oleh user ke printer. Di mana karakteristik arrival atau kedatangan yaitu bersifat acak, di mana setiap karyawan bisa mengirim dokumen kapan saja. Jika dimodelkan matematis, maka distribusi Poisson dengan laju kedatangan rata-rata atau lambda sama dengan misalnya 10 job per jam. Contoh nyata dari Aripal yaitu misalnya 3 orang mengirim job print hampir bersamaan sehingga job pertama langsung diprotes sedangkan yang lain masuk ke antrian. Poin yang kedua yaitu QW atau antrian, di mana QW adalah tempat menunggu job sebelum printer siap melayani, di mana karakteristik antriannya yaitu tak terbatas selama masih ada memori untuk menyimpan antrian. Ukuran antrian bisa berbeda-beda, misalnya rata-rata 5 job menunggu pada jam sibuk. Nah, rata-rata waktu tunggu atau weki tergantung perbandingan lambda dan mikro, di mana laju kedatangan versus laju pelayanan. Contoh nyatanya itu 2 dokumen menunggu karena printer sedang mencetak 1 dokumen yang panjang. Nah, untuk poin yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Jaki Ilham Aprilio. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Puji. Saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu server atau pelayanan. Printer yang melayani permintaan cetak, karakteristiknya jumlah server sama dengan 1,
atau hanya ada satu printer. Laju pelayanan atau mikro, misalnya 12 job per jam, setiap job rata-rata butuh 5 menit. Distribusi waktu pelayanan seringkali deterministik atau tergantung jumlah halaman dan kecepatan printer. Contoh nyatanya, printer melayani satu job dalam waktu tertentu, job lain tetap menunggu. Yang keempat, di skip line atau aturan antrian. Aturan yang menentukan urutan job dalam antrian. Jenis yang digunakan FIFO atau first in first out. Dokumen yang pertama yang masuk ke printer akan dicetak lebih dulu. Contoh nyatanya, jika karyawan A mengirim dokumen pukul 8, lalu karyawan B mengirim pukul 8:01, maka job A diproses lebih dulu. Namun jika ada sistem prioritas atau misalnya admin kantor lebih diutamakan, maka bisa digunakan priority queue. Next. Yang ketiga, jika sistem antrian tidak dianalisis dengan baik, dampaknya yang pertama, waktu tunggu yang lama atau delay tinggi. Kedua, utilisasi server tidak efisien atau ada server idle sementara antrian penuh. Ketiga, terjadi boot ini atau menyebabkan kemacetan sistem. Keempat, biaya operasional meningkat. Perlu tambahan resource yang seharusnya bisa dioptimalkan. Menurunnya kualitas layanan atau quality of service. Contoh nyata, dalam jaringan komunikasi, paket bisa hilang atau paket loss karena buffer penuh. Dalam sistem operasi, proses bisa starvation jika scheduling tidak adil. Next. Arano. Beres. Tutup. Oke, Mungkin mungkin itu Pak yang bisa kita presentasikan untuk tugas pertemuan ke-1. Mohon maaf apabila ada kata dan ucapan yang salah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.